Sungguh tak pernah terpikirkan olehku bahwa semua akan berujung seperti ini. Terlalu dekat, terlalu dalam, dan terlalu indah untuk disebut sekadar kebetulan. Ya, semua bermula dari sosok itu. Bu Sari, ibu sambungku sendiri. Usianya masih muda, sekitar 32 tahun, saat pertama kali resmi menjadi istri papa. Dia cantik, lembut, dan keibuan. Bahkan menurutku, dia jauh lebih menarik daripada wanita sebayanya. Mungkin itu juga yang membuat papa, yang semula keras menolak untuk menikah lagi, akhirnya luluh. Setelah mendiang mama meninggal, ketika aku dan dua kakakku masih kecil, papa membesarkan kami bertiga sendirian. Dibantu oleh Embok Darsih, pembantu setia yang sudah seperti bagian dari keluarga. Selama bertahun-tahun, papa hidup sendiri. Baru setelah kakakku, Hesti, menikah dan Kak Siska lulus kuliah, barulah desakan datang. Papa jangan terus berkorban buat kami. Kami sudah dewasa. Sekarang giliran papa bahagia, kata Kak Hesti. Suatu malam papa sempat menolak. Katanya usianya sudah kepala 5 dan merasa tak pantas menikah lagi. Tapi hidup memang suka berputar tak terduga. Semuanya berubah ketika Bu Sari, anak kandung Embok Darsih, datang dari kampung karena sedang bermasalah dengan suaminya. Yang ketiga, iya, Bu Sari waktu itu sedang proses cerai. Papa hanya mengizinkan dia tinggal sementara. Tapi siapa sangka 6 bulan kemudian mereka menikah. Kak Hesti dan Kak Siska sangat senang. Aku pun merasa lega melihat papa tertawa lagi. Bahagia seperti dulu. Aku pun menerima Bu Sari dengan tangan terbuka. Bahkan karena dia adalah anak Embok Darsih, wanita yang merawatku sejak kecil. Rasanya seperti menerima dua ibu sekaligus. Hari-hari berlalu. Aku sudah kuliah dan punya pacar. Desi, mahasiswi manis tingkat 2. Semuanya berjalan normal. Papa bahagia, keluarga utuh, dan aku pun merasa nyaman. Tapi tanpa kusadari, kedekatanku dengan Bu Sari mulai tumbuh dalam bentuk yang aneh, nyaris tak terdefinisi. Kadang aku merasa terlalu nyaman di dekatnya. Mungkin karena sejak kecil aku kehilangan sosok ibu. Mungkin juga karena Bu Sari terlalu hangat dalam bersikap. Dan malam itu, segalanya berubah. Papa sedang tugas keluar kota selama seminggu. Kak Hesti tinggal di rumah suaminya. Dan Kak Siska baru pindah ke kota lain karena pekerjaan. Embok Darsih pun sedang menginap di rumah Kak Hesti, menjaga anaknya yang sedang sakit. Jadilah malam itu rumah hanya diisi aku dan Bu Sari. Aku pulang sekitar jam 10 malam. Habis kerja kelompok di rumah teman. Lelah, aku langsung masuk kamar. Tak lama setelah berbaring dan menonton film di ponsel, pikiranku mulai melayang. Entah kenapa bayangan Desi memenuhi kepalaku. Mungkin karena sudah lama tak bertemu dan aku pun. Ya, seperti pria muda seusia pada umumnya, aku sedang larut dalam hayalan itu. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bu Sari masuk begitu saja. Aku terkejut setengah mati. Maaf, Dimas. Ibu nggak tahu kamu sedang. Katanya gugup, lalu terdiam. Aku juga tak bisa berkata apa-apa. Wajahku panas, tubuhku kaku. Dia mematung seperti orang beku. Tapi Bu Sari hanya tersenyum lembut. Senyum yang entah kenapa membuatku makin salah tingkah. Ia tak marah. Justru sebaliknya, ia tampak mengerti. Kamu kok suka melamun sendiri, Mas? Ibu ngerti sih, tapi jangan keseringannya. Nanti malah jadi kebiasaan. Ucapnya sambil tertawa kecil. Aku akhirnya memberanikan diri menjawab. Masih setengah malu. Maaf, Bu. Tadi cuma ingat Desi aja. Pacar saya. Oh, Desi. Katanya sambil mengangguk pelan. Lalu ia berdiri sejenak di ambang pintu sebelum berkata. Ya udah, istirahat ya. Besok sarapan bareng ibu. Jangan kesiangan. Sejak malam itu, entah bagaimana aku dan Bu Sari jadi makin akrab. Obrolan kami lebih cair, candaan kami lebih hangat, dan sorot matanya saat menatapku seolah berbeda. Dan aku pun mulai merasa sesuatu yang tak seharusnya ada. Pagi itu terasa berbeda. Bahkan sejak aku melangkah ke meja makan, jantungku sudah berdetak tak karuan. Bu Sari sudah duduk duluan.
Ia mengenakan daster tipis berwarna pastel. Rambutnya digelung sederhana, tapi entah kenapa auranya seperti bukan ibu sambungku. Ada sesuatu di balik senyumnya yang sulit kujelaskan. Dimas udah bangun. Sarapan dulu ya. Ibu udah masak telur orak-arik kesukaanmu. Ujarnya ramah. Aku hanya mengangguk, lalu duduk berseberangan. Tapi mataku menangkap sesuatu. Tatapan itu. Beberapa kali Bu Sari melirik ke arah celana boxer dan kaos tipis yang kupakai. Aku memang belum sempat mandi, masih santai di rumah, tapi jelas pandangannya membuatku salah tingkah. Aku berdaham, mencoba mengalihkan suasana, tapi dia hanya tersenyum kecil. Lalu, dengan santai ia berkata, "Maaf ya soal semalam. Ibu nggak sengaja masuk kamar kamu. Ibu nggak niat bikin kamu malu." Aku hanya mengangguk cepat. "Enggak apa-apa, Bu. Saya juga yang salah. Harusnya ngunci pintu." Tapi Bu Sari malah tertawa lembut. Tatapannya turun lagi ke cangkir kopi, lalu kembali menatapku. "Itu hal wajar, Dimas. Kamu masih 20-an. Masa-masa pria mulai belajar mengenal diri sendiri. Masa-masa di mana imajinasi bisa sangat kreatif," katanya. Aku tersedak sedikit mendengar kata kreatif. Tapi yang paling bikin dada sesak adalah ucapannya setelah itu. "Asal jangan sampai kamu berimajinasi tentang ibu ya, Dimas. Ibu kan istri papamu. Ibu sambung kamu," katanya pelan sambil menatapku lurus. Tapi ada senyum kecil di ujung bibirnya. Senyum yang bikin tengkukku meremang. Aku menghabiskan sarapan sambil menunduk. Nafsu makan lenyap, digantikan kegelisahan yang aneh. Ketika aku pamit berangkat kuliah, Bu Sari hanya berkata lembut, "Jangan keluyuran habis kuliah ya. Pulangnya cepat. Ibu masak buat kamu nanti sore." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu sarapan pagi itu bukan sekadar soal telur orak-arik dan roti panggang. Ada yang lain. Dan kini pikiran dan imajinasiku kembali tak bisa dikendalikan. Tentang Bu Sari, tentang senyum dan tatapannya, tentang ucapannya yang menggoda walau dibungkus dalam peran seorang ibu sambung. Hari itu aku pergi kuliah dengan kepala penuh hayalan. Tapi yang membuatku paling tak tenang adalah, aku mulai tak bisa menolak godaan itu. Aku pulang lebih awal sore itu, sesuai pesan Bu Sari pagi tadi. Begitu membuka pintu, aroma masakan langsung menyambut hangat. Tapi bukan cuma bau tumisan atau kaldu yang kurasakan. Ada nuansa lain, lembut, damai, dan menggelisahkan. Bu Sari menyambutku di ruang tengah. Ia sedang duduk bersila santai di atas karpet, mengenakan daster putih tipis berlengan pendek. Rambutnya kali ini tergerai, sedikit basah. Mungkin habis keramas. Kamu pulang cepat. Ibu senang deh," katanya. Tersenyum hangat sambil menatapku lama, seperti memindai. Aku duduk di depannya, agak kikuk. Entah kenapa aku merasa suasana terlalu hening. Bahkan detak jarum jam di dinding terdengar jelas. Tiba-tiba Bu Sari bersandar ke bantal kecil di sebelahnya. "Dimas," katanya pelan. Aku menoleh. "Iya, Bu. Ibu boleh cerita sesuatu tentang masa lalu Ibu?" Aku mengangguk. "Tentu." Dia menarik napas pelan, menatap langit-langit sejenak sebelum mulai bercerita. Suaranya tenang, tapi penuh rasa. Suami pertama Ibu, pacar SMA, ganteng, humoris. Kami nikah muda, tapi ternyata dia nggak punya arah hidup, nggak mau kerja, nggak mau bangun pagi. Akhirnya kami pisah. Katanya, aku hanya mengangguk perlahan, menyimak. Yang kedua, guru SD, PNS. Romantis, penuh kasih. Tapi takdir berkata lain. Baru 2 tahun. Dia meninggal karena sakit. Ibu sempat terpukul berat. Lanjutnya, aku mulai merasa tenggorokanku ikut menegang. Ini bukan sekadar cerita. Ini luka. Yang ketiga, juragan tanah di kampung. Kayaknya cocok. Mapan. Matang. Tapi ternyata doyan daun muda. Ibu muak dan minta cerai. Bu Sari tersenyum pahit. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Lalu ia bicara tentang pernikahan keempatnya, dengan papaku. Mamanya.
Mama, kamu terlalu hebat di hati papamu, Dimas, katanya. Aku menatapnya perlahan. Ia duduk lebih dekat hingga jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa mencium wangi rambutnya. Segar, membingungkan. Sudah 2 tahun lebih ibu menikah dengan papamu. Suaranya turun hampir berbisik. Tapi ibu hanya pajangan, hanya bayang-bayang mendiang mamamu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bu Sari menyentuh lenganku perlahan. Kadang ibu merasa kesepian. Dimas, malam-malam terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena tidak ada yang betul-betul menganggap ibu ada. Ia tersenyum getir. Kemudian ia berkata pelan, nyaris tak terdengar, tapi merasuk. Kadang ibu suka mikir, mungkin ibu terlalu berharap pada laki-laki yang salah, atau terlalu mudah jatuh hati sama perhatian kecil. Matanya menatap mataku lurus seperti tadi pagi. Kamu memperhatikan ibu lebih dari yang pernah papa kamu lakukan selama ini. Tangannya menyentuh jemariku. Hangat, halus. Lalu ia menariknya cepat-cepat sambil menunduk. Pura-pura sibuk merapikan bantal. Maaf ya, Dimas. Ibu jadi ngomong aneh-aneh. Ucapnya pelan, lirih. Tapi nadanya bukan penyesalan, melainkan pancingan. Dan aku hanya bisa duduk membisu. Mataku tak bisa lepas darinya. Suasana sore itu mendadak berubah jadi pusaran rasa yang tak mampu kujelaskan. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala temaram. Hanya sedikit cahaya dari ruang tengah yang menyusup masuk lewat celah pintu. Di kamarku, aku sudah berbaring dengan kaos oblong dan celana pendek, mencoba fokus nonton film di ponsel. Tapi pikiranku masih mengambang, terseret suasana sore tadi, ucapan Bu Sari, tatapannya, dan sentuhan hangat di jemariku. Semua masih berputar-putar di benakku. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. Tok, tok, Dimas, kamu belum tidur. Aku segera bangun dan membuka pintu. Dan di sanalah dia, Bu Sari berdiri dengan daster tipis warna biru laut. Rambutnya dikuncir ke samping. Tangannya memegang kabel charger. Ibu boleh pinjam charger kamu sebentar? Charger ibu kayaknya rusak. Ujarnya sambil mengangkat kabel yang tertekuk di ujungnya. Oh, iya. Boleh. Sini aja, Bu. Aku langsung mengambil charger dari atas meja. Tapi Bu Sari tidak langsung pergi. Ia justru melangkah pelan masuk ke kamarku sambil menatap sekeliling, seolah ingin memastikan semuanya tetap seperti dulu, atau mungkin memastikan dia masih ada dalam pikiranku. Malam ini kamar kamu masih sama kayak dulu ya? Nggak banyak berubah, katanya. Aku tersenyum kikuk. Hehe. Iya, Bu. Cowok emang gitu. Nggak suka ganti-ganti. Bu Sari duduk di pinggir ranjangku sambil memainkan kabel charger itu. Lalu dia menatapku. Matanya lembut tapi dalam. Kamu nggak keluar malam ini? Nggak. Udah janji sama ibu buat pulang cepat. Lagian aku lebih senang di rumah sekarang. Dia tersenyum-senyum yang entah kenapa terasa seperti pelukan di malam sunyi. Senang ya? Ibu masih bisa lihat kamu tumbuh dewasa begini. Kadang ibu lupa kamu udah bukan anak SMA lagi. Udah jadi laki-laki dewasa. Aku menelan ludah. Tak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba ia mencondongkan tubuhnya sedikit mendekat dan berbisik pelan. Hampir seperti angin. Dimas, kamu nggak pernah membayangkan sesuatu yang aneh soal ibu, kan? Pertanyaannya menghantam langsung ke inti dadaku. Aku hanya bisa menatap matanya. Jujur, aku tak tahu harus menjawab apa. Bu Sari tersenyum tipis, lalu berdiri. Langkahnya pelan menuju pintu. Sebelum keluar ia menoleh. Makasih ya, Mas Dimas, untuk chargernya, dan perhatian kamu malam ini. Suara, Mas, itu meluncur seperti panah lembut tapi membakar. Pintu tertutup perlahan. Dan malam itu aku tahu imajinasiku tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Matahari pagi masuk lembut lewat jendela ruang makan. Hari ini aku libur kuliah dan suasana rumah terasa santai. Aku baru saja selesai mandi, masih dengan kaos tipis dan celana pendek, saat suara motor matik terdengar dari depan. Anton dan Bimo, dua sahabatku dari kampus, datang tanpa kabar.
Mereka memang suka mendadak, tapi aku nggak keberatan. Mereka teman nongkrong yang asik, walau kadang mulutnya kebanyakan. Wih, gila, bro. Rumah lo adem banget. Beda banget sama kontrakan kita, kata Anton sambil masuk. Iya, apalagi ada auranya kayak ada peri lewat sini. Celetuk Bimo sambil mencium-cium udara. Drama. Aku mengernyit. Apaan sih, bego? Tapi semua berubah saat Bu Sari muncul dari dapur membawa teh manis dan piring kecil berisi kue bolu. Ini teman-teman kamu ya, Mas Dimas. Sapanya lembut. Senyum manisnya mengembang seperti pagi. Aku belum sempat jawab. Anton dan Bimo sudah melongo. Iya, Tante. Maksud saya, Ibu, ujar Bimo terbata. Bu Sari hari itu memakai blus sederhana warna krem dan rok panjang selutut. Rambutnya digerai natural. Tapi entah kenapa, justru kesederhanaannya yang membuat semua jadi indah tak biasa. Silakan diminum tehnya. Semoga suka kuenya juga ya, ucap Bu Sari ramah. Anton dan Bimo saling lirik lalu duduk manis. Aku bisa lihat dengan jelas mata mereka mengikuti setiap langkah Bu Sari ke dapur lagi. Dan hatiku mulai terasa aneh. Bro, bisik Anton mendekat. Itu beneran ibu sambung lo? Aku hanya mengangguk pelan. Wadaw, gua kira kakak lo. Sumpah, manis banget. Suaranya itu loh, kayak penyiar radio, bikin betah didengerin. Lanjutnya, Bimo pun ikut nimbrung. Dan wangi banget. Ya, waktu dia lewat tadi, gua kayak pengen tinggal di rumah lo selamanya. Aku hanya tertawa hambar. Tapi di dalam, aku nggak nyaman. Sialnya. Bukan karena mereka nggak sopan. Tapi karena aku merasa cemburu. Bukan karena mereka muji wanita sembarangan. Tapi karena mereka muji Bu Sari. Dan aku merasa itu seperti mengusik sesuatu yang sedang aku jaga dalam diam. Ketika Bu Sari kembali membawa piring tambahan, ia tersenyum padaku, senyum yang terasa sedikit lebih lama dari biasanya. Mas Dimas, nanti kalau teman-temannya mau makan siang di sini juga boleh kok. Ibu masak ayam ungkep buat kamu, katanya. Lalu tatapannya pindah ke Bimo dan Anton. Tapi jangan lama-lama ya, ganggu Dimas. Dia kan kalau libur suka tidur siang, nanti dimimpiin pacarnya loh. Ucapnya sambil tersenyum. Tapi matanya sekilas menatapku agak berbeda. Bimo dan Anton ikut tertawa. Tapi aku hanya bisa menunduk. Sambil mencubit perasaan yang tak tahu harus dikemas bagaimana. Siapa sebenarnya aku di mata Bu Sari? Dan mengapa pujian dari dua temanku barusan membuat aku merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang belum sempat aku miliki? Matahari sore menjingga perlahan. Anton dan Bimo baru saja pulang. Rumah kembali tenang. Aku duduk di teras samping, mencoba meredakan gejolak yang tak tahu harus kutaruh di mana. Masih kupikirkan ucapan mereka tentang Bu Sari, dan senyum Bu Sari sendiri yang sejak tadi entah kenapa terasa beda. Mas Dimas belum mandi. Suara itu terdengar lembut dari belakang. Aku menoleh. Bu Sari berdiri dengan tangan membawa handuk kecil dan segelas es teh. Ia kini sudah ganti pakaian. Blus santai warna salem dengan celana kain longgar 3/4. Simple. Tapi justru itu yang membuat mataku terfokus hanya padanya. Enggak, Bu. Masih malas. Enakan duduk dulu. Nunggu angin sore. Jawabku. Ia tersenyum mendekat. Lalu duduk di bangku kayu panjang sebelahku. Tak terlalu dekat. Tapi tidak juga sejauh biasanya. Kamu masih kepikiran omongan teman-teman kamu, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Sedikit gugup. Enggak kok. Cuma ya, agak malu aja. Kenapa malu? Karena mereka muji-muji ibu kayak gitu. Jawabku. Ia tertawa kecil. Tawa itu renyah. Tapi di ujungnya seperti ada embun. Ibu senang dibilang cantik. Tapi lebih senang lagi kalau yang bilang orang yang ibu sayang. Katanya. Aku diam. Napasku tercekat. Tapi mereka teman kampus. Bu. Saya juga kaget mereka bisa segitunya. Jawabku sekenanya. Bu Sari menoleh. Wajahnya sedikit serius. Tapi bibirnya masih menyimpan senyum. Mereka cuma lihat ibu dari luar. Mas Dimas. Tapi kamu tinggal di rumah ini.
Kamu yang tahu ibu seperti apa sebenarnya. Tangannya lalu mengambil handuk kecil yang dibawanya. Sini, duduk menghadap sana sebentar. Aku menurut, agak bingung. Lalu tanpa kuduga, ia mengelap peluh di tengkuk dan leherku dengan handuk itu. Gerakannya lembut, perlahan, dan jujur saja, aku jadi tak bisa berkata apa-apa. Kamu ini habis main bola atau gelut sama matahari sih? Keringetan banget, katanya sambil tertawa kecil. Tapi gelaknya tak menyembunyikan hal lain. Cara jemarinya menyapu bagian belakang leherku terasa bukan seperti ibu pada anak, lebih seperti seseorang yang sedang mengelus batas tipis antara kenyamanan dan godaan. Bu, jangan terlalu lama. Geli, kataku pelan. Nyaris berbisik, karena jantungku berdetak terlalu cepat. Ia berhenti, tapi tak langsung menjauh. Apa kamu takut kalau nanti kamu mulai nyaman sama ibu? Bisiknya nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuatku mematung. Aku menoleh, dan mata kami beradu. Tak ada yang bicara. Hanya tatapan yang bicara lebih panjang dari kalimat manapun. Lalu Bu Sari berdiri perlahan, menyimpan handuk ke pangkuannya sendiri. Sudah sore, Mas. Nanti masuk angin kalau terlalu lama duduk di luar. Mandi dulu, ya. Ia melangkah pergi. Tapi sebelum masuk rumah, ia menoleh satu kali lagi. Oh iya, kalau nanti air panasnya habis, panggil ibu ya. Biar ibu buatin lagi, supaya kamu nyaman. Dan pintu tertutup perlahan. Sore itu bukan hanya angin yang menyelinap ke kulitku, tapi juga rasa yang semakin sulit kubedakan. Ini kasih sayang seorang ibu sambung, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malamnya, sepanjang makan malam, mataku terus mencuri pandang ke arah Bu Sari. Gaun yang ia kenakan malam itu sungguh bukan seperti biasanya. Bahan tipis berwarna biru pucat. Lengannya panjang tapi membentuk lekuk tubuh dengan sempurna. Setiap gerakan seperti menari di bawah cahaya lampu ruang makan yang temaram. Aku duduk tepat di seberangnya. Sumpah, dadaku berdegup tak karuan. Dari balik bahan halus itu, tubuh yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan terasa seperti hampir bisa kuraih. Dan cara ia mengambilkan lauk untukku, menyodorkan sendok sambil tersenyum, seperti menggoda dalam diam. Ibu masakin rendang favorit kamu loh, Mas Dimas. Katanya pelan dengan lirikan yang seperti menyentuh kulit. Aku nyaris tak bisa mengunyah. Setiap tatapannya, setiap helai rambut yang jatuh ke pipinya, setiap lengkung senyumnya, semua membakar imajinasiku yang sudah lepas kendali sejak sore tadi. Di pikiranku, aku bahkan berharap malam nanti Bu Sari kembali datang ke kamarku, cuma untuk pinjam charger, atau mungkin meminta dipeluk karena kedinginan. Atau sekadar bilang, kamu tadi manis banget waktu makan. Tapi semua harapan itu runtuh seperti daun kering jatuh ke genangan air. Saat suara mesin mobil terdengar dari halaman, Papa pulang. Aku terpaku. Bu Sari langsung berdiri, membetulkan letak gaunnya sambil senyum merekah. Papamu pulang. Ya Tuhan. Aku hampir lupa. Ujarnya girang. Dia langsung berjalan cepat ke depan rumah. Dan dari balik dinding, aku hanya bisa melihat punggungnya yang berlari kecil dan pelukan hangat yang ia lemparkan ke suami sahnya. Ya, suaminya. Ayah. Malam pun larut. Aku mencoba tidur. Tapi nyatanya rumah ini tak lagi sunyi seperti seminggu terakhir. Dari balik tembok tipis kamarku, suara-suara itu mulai terdengar. Kasur bergeser, hela napas tertahan. Suara dua manusia dewasa yang lama terpisah dan kini melepaskan rindu. Awalnya kupikir bisa kuabaikan, tapi makin lama makin jelas. Dan di antara semua suara itu, satu hal membuat jiwaku tercabik, suara Bu Sari. Bukan karena ia terlalu keras, tapi karena ia terlalu nyata, lirih, penuh bisikan manja, lalu merintih, seolah sedang mencurahkan semua getaran yang tak pernah ia bagikan padaku. Aku memalingkan wajah, menutup kupingku dengan bantal. Tapi suara itu seperti mengejarku, berbisik di sela hayalku yang setengah hancur. Aku berbalik menghadap dinding, tangan kananku mengepal resah. Otakku penuh gambar yang tak boleh kupikirkan. Tapi malam ini terlalu sunyi dan imajinasi terlalu ramai. Dalam gelap, aku hanya bisa berbisik lirih pada diri sendiri. Kenapa harus sekarang, Bu?
Saat aku sudah mulai kehilangan akal sehatku sendiri. Pagi itu aroma kopi dan roti panggang mengisi dapur. Aku duduk di meja makan, masih mencoba terlihat normal, meski semalaman nyaris nggak tidur. Di depanku, Busari tampak anggun seperti biasa. Rambutnya disanggul rapi. Ia hanya mengenakan daster longgar warna mint, tapi justru kesederhanaannya yang bikin pikiranku makin liar. Ia tampak segar seperti bunga habis disiram hujan malam. Papa duduk di ujung meja, sibuk membuka laptop dan menyalakan ponselnya dua sekaligus. "Dimas," kata Papa tiba-tiba sambil mengunyah roti. "Papa cuma 2 hari di sini ya. Lusa harus terbang ke Singapura. Ada rapat besar di sana." Seketika jantungku, yang semalaman seperti dipelintir, kini seperti melayang. 2 hari, cuma 2 malam. Setelah itu rumah ini kembali hanya ada aku dan Busari. "Oh ya sudah. Semoga urusannya lancar ya, Pak," jawabku, menahan nada bahagia yang nyaris bocor. Busari hanya tersenyum tipis sambil menuangkan teh ke cangkir Papa. Tapi matanya melirikku. Sekilas lirikan itu tak lama, tapi cukup tajam untuk menyisakan sinyal di kulitku. Ia tahu, dan mungkin dia pun ikut menghitung hari. Setelah Papa berangkat ke kantor, suasana kembali tenang, tapi tak senyap. Karena begitu hanya tinggal kami berdua. Busari mengumpulkan piring dan mendekat ke tempatku duduk. "Mas Dimas, nggak makan banyak pagi ini." "Kenapa?" tanyanya. "Nggak selera aja, Bu," kataku pelan. Padahal kenyataannya aku lapar. Tapi bukan lapar makanan. "Masih kepikiran suara semalam, ya?" tanyanya lirih, mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya hangat, wangi sabunnya samar, tapi memabukkan. Aku kaget. "Bu, kenapa bilang gitu?" "Ibu tahu dinding kamar kita tipis. Tapi kamu jangan terlalu mikir, ya? Itu hal wajar antara suami dan istri," katanya. Ia diam sejenak, lalu menatapku dalam. "Tapi kalau kamu nggak nyaman, besok malam ibu bisa tidur di ruang tamu aja, biar kamu tenang." Aku menelan ludah. "Nggak usah, Bu. Saya nggak apa-apa kok." Ia tersenyum. Tapi senyum itu seperti api kecil yang sedang menari di ujung korek. "Kamu yakin?" Aku mengangguk, meski tubuhku seperti kehilangan koordinasi. Sebelum ia pergi membawa piring-piring kotor, ia sempat membisikkan sesuatu, lembut, dan hanya bisa terdengar oleh hatiku. Kadang menahan lebih sulit daripada melepas. "Mas Dimas." Tapi godaan justru datang ketika kita terlalu ingin terlihat kuat. Dan pagi itu pun ditutup dengan langkah pelan yang membawanya ke dapur, meninggalkanku dengan jantung yang berdebar. Bukan karena kopi, tapi karena harapan. 2 malam, 2 kesempatan. 2 kali. Mungkin aku akan gagal menahan diri. Malam itu sekitar jam 9. Aku sedang rebahan di kamar. Papa sudah tidur lebih dulu, kelelahan habis flight dan meeting seharian. Suara dengkurannya terdengar samar dari kamar sebelah. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Tok, tok. Mas Dimas bantuin ibu bentar ya." Jemurannya belum diangkat. Udah angin-anginan. Takut keburu basah lagi. Aku langsung bangkit, membuka pintu, dan di sana Busari berdiri dengan jaket tipis dan celana legging gelap. Rambutnya diikat ke atas. Hanya beberapa helai yang terurai di pelipis. Cantiknya nggak masuk akal. Kami naik ke loteng bareng. Lampu remang dari bohlam kuning tua bikin suasana jadi agak sendu dan menggoda. Aku mencoba fokus. Jemuran pertama langsung kuangkat ke meja. Daster, handuk. Tapi saat tanganku meraih jemuran berikutnya, aku langsung kaku. Itu bukan kemeja. Yang kupegang adalah sebuah dalaman segitiga kecil warna jingga cerah, lembut, tipis, dan sangat feminin. Tanganku terpaku di udara. Lidahku keluh. Keringat dingin mulai merembes di pelipis, meski angin malam cukup sejuk. Dan dari belakang, Busari mendekat tanpa suara. Lalu dia berbisik tepat di telingaku. "Ih, jangan lama-lama lihat bungkusannya, Dimas. Entar kamu malah berhayal tentang isinya. Loh?" Suaranya lembut, pelan, tapi tembus sampai ulu hati.
Bahkan napasnya menyentuh daun telingaku. Hangat, lembut seperti belayan yang tak terlihat. Aku menahan napas. Tanganku masih memegang dalaman itu, yang sekarang terasa seperti bara api. Ibu, saya nggak sengaja. Hehe, kataku. Ibu tahu. Tapi kadang yang nggak sengaja itu justru bikin penasaran, ya kan? Katanya. Aku tak berani menoleh. Tapi dari bayangan di dinding loteng, aku tahu ia sedang tersenyum. Kalau kamu mulai berhayal, itu artinya kamu sehat. Tapi jangan keseringan. Entar kamu malah baper sendiri. Lalu ia mengambil dalaman itu dari tanganku, membalik badan, dan menggantungkannya di hanger kecil. Aku masih membeku, tak bisa berkata apa-apa. Sampai akhirnya ia berkata pelan sambil beranjak menuruni tangga. Udah nanti kamu nggak bisa tidur. Padahal besok papa masih di rumah. Malam terakhir, loh. Lalu ia menoleh sebentar, dengan tatapan setengah main-main, setengah dalam. Bersin aja jemurannya. Tapi jangan lama-lama ngelamun ya, Dimas. Dan ia pun turun, meninggalkanku sendiri di loteng bersama dalaman jingga yang masih menggantung, dan imajinasiku yang makin tak bisa ditahan. Papa benar-benar berangkat pagi itu. Hanya 2 hari di rumah, lalu langsung terbang ke Singapura buat urusan bisnis. Seperti biasa, aku bantu angkat koper ke mobil. Bu Sari cium tangan papa, dan tatapan mereka hangat tapi dingin. Aku paham betul kenapa. Karena sejak malam itu, malam di mana suara dari kamar sebelah bikin aku nyaris gila, aku tahu Bu Sari sedang memainkan 2 peran, istri yang setia, dan wanita yang kesepian. Setelah mobil papa pergi dan suara mesin memudar, Bu Sari hanya berdiri di teras. Pandangannya kosong menatap jalan. Aku mendekat, menepuk pelan bahunya. Ibu capek, ya? Dia tersenyum kecil. Ibu nggak capek, cuma kosong. Rasanya papa makin jauh bukan karena Singapura, tapi dari hati ibu. Aku menelan ludah, ingin memeluknya saat itu juga. Tapi aku tahan. Malamnya hujan turun rintik-rintik. Rumah jadi lebih sunyi dari biasanya. Aku di kamar gelisah, mikirin tugas kuliah yang belum kelar, mikirin Desi, pacarku, yang sekarang jadi terasa hambar, dan tentu saja mikirin Bu Sari. Jam hampir menunjuk pukul 10 saat tiba-tiba. Tok, 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 suara ketukan itu lagi. Aku refleks membuka pintu, dan di sana Bu Sari berdiri pakai daster warna salem muda. Rambutnya diikat ke samping tanpa make up, tapi matanya menggoda setengah sadar. Mas Dimas, maaf ya ganggu. Ibu lagi nggak bisa tidur, katanya. Aku menatapnya. Kenapa, Bu? Dia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara setengah berbisik. Bukan karena kopi, tapi karena rasa penasaran. Aku terdiam. Jantungku seperti dipukul dari dalam. Rasa penasaran. Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia melangkah masuk, menutup pintu pelan, lalu berdiri di depan meja belajarku. Tangannya menyentuh charger yang masih tertancap di stop kontak. Dulu ibu selalu gagal dalam rumah tangga karena terlalu cepat menilai laki-laki dari luar, bukan dari dalam. Dia lalu menoleh. Matanya menatapku, dan senyum kecil di sudut bibirnya seperti kode rahasia yang cuma kami berdua mengerti. Dimas, kamu tahu nggak? Dari semua mantan suami ibu, enggak ada yang pernah bikin ibu segugup ini, katanya. Aku tercekat. Bu Sari melangkah pelan mendekatiku. Sangat dekat. Tangannya menyentuh bahuku pelan. Lalu menelusuri lenganku seperti ingin menghafal tekstur kulitku. Apa kamu juga lagi penasaran, Mas Dimas? Bisiknya. Aku tak sanggup menjawab. Tapi tubuhku menjawabnya sendiri, dengan detak yang makin cepat dan napas yang mulai berantakan. Dan saat itulah pintu kamar terkunci dengan klik pelan. Semuanya terjadi begitu saja. Tak pernah aku bayangkan bisa seperti itu. Sudah 5 tahun berlalu sejak malam itu. Malam yang mengubah hidupku untuk selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa menjadi seorang lelaki sejati. Bukan karena hal fisik semata, tapi karena aku memahami rasa, tentang kelembutan, pelukan yang menyembuhkan, dan tatapan yang menjelaskan ribuan kata tanpa perlu suara.
Malam itu, Bu Sari, ibu sambungku sendiri, menuntunku bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara batin. Ia ajarkan makna cinta dan kasih sayang yang entah dari mana datangnya, tapi mengakar kuat di hatiku hingga kini. Aku tahu semua yang terjadi malam itu adalah kesalahan-kesalahan yang manis sekaligus pahit. Tapi aku juga tahu aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Kini aku sudah menikah dengan Desi. Kami bahagia. Kami punya seorang anak perempuan. Usianya 3 tahun. Matanya jenaka seperti ibunya. Dan rambutnya lurus seperti aku. Papa dan Bu Sari juga tetap harmonis. Mereka terlihat damai, bahagia, dan dari pernikahan itu lahir seorang anak lelaki. Adik tiriku, lucu, ceria, dan pintar. Tapi entah kenapa, beberapa kerabat yang datang saat syukuran ulang tahun anakku sempat berbisik-bisik soal adikku itu. Kok mirip banget ya sama Dimas waktu kecil? Iya, kayak pinang dibelah dua. Aku hanya tersenyum mendengar bisikan-bisikan itu. Tak pernah aku benarkan. Tak pernah juga aku bantah. Biarlah. Karena dalam hidup ini, tak semua kisah harus disimpulkan dengan benar atau salah. Kadang kebahagiaan hadir dari keputusan yang tak sempurna. Kadang luka justru membuat kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan cinta, cinta, kadang datang dari arah yang tak terduga. Mengajarkan kita bahwa meski takdir tak selalu lurus, ia tetap bisa memberi kehangatan. Meski sekejap, jangan terlalu cepat menghakimi apa yang kita anggap salah. Karena mungkin dari situlah kita belajar menjadi manusia yang lebih dalam.